Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Novia Azhara Ramadanti. Di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas materi tentang praproduksi film. Jadi kemarin itu disampaikan oleh kelompok 5 yang membahas tentang praproduksi film. Jadi pembahasan yang pertama akan saya bahas itu tentang apa itu penulisan skenario. Jadi format penulisan skenario atau penyusunan skenario bisa berbeda-beda tergantung gaya dan selera si penulis skenario tersebut. Jadi hal-hal yang memuat format penulisan skenario itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada judul scene, yang kedua itu ada nama pemerannya, dan yang ketiga itu ada deskripsi visual. Yang keempat ada tokoh dialog dari film tersebut. Yang kelima ada beat. Jadi dalam penulisan skenario juga beat dalam pemilihan musik itu harus ditentukan. Dan yang terakhir itu ada dialog antara pemain dalam film tersebut. Selanjutnya ada logika bahasa. Dalam menggunakan logika bahasa, sebaiknya bahasa yang digunakan pada dialog dalam skenario bukanlah bahasa baku, melainkan bahasa lisan yang biasa digunakan sehari-hari. Pemilihan bahasa lisan sehari-hari juga yang digunakan dalam dialog pun harus tepat. Misalnya, sebisa mungkin tidak memakai kata-kata sejenis lo gue dan pokoknya semacam bahasa yang kasar seperti itu. Jadi sebagai penulis skenario pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dialog-dialognya, minimal bisa mewakili bahasa seluruh rakyat Indonesia yang dapat dipahami dan dapat dimengerti, seperti itu. Selanjutnya ada rasionalis data. Jadi rasionalisme data adalah pendekatan yang semakin populer dalam pembuatan film. Jadi pendekatan ini dapat membantu membuat film yang lebih relevan, menarik, dan berkualitas. Contoh penerapan rasionalisme data dalam pembuatan film yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penggunaan data untuk memahami audiens. Yang kedua itu untuk penggunaan data untuk menguji ide-ide yang akan ditulis. Dan yang terakhir itu ada penggunaan data untuk meningkatkan kualitas film. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara adalah salah satu langkah penting dalam pembuatan film, terutama jika Anda ingin menggali pemahaman lebih dalam tentang karakter, cerita, atau topik yang ingin diangkat dalam film tersebut saat melakukan wawancara untuk film tersebut. Selanjutnya ada studi pustaka. Studi pustaka Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi literatur atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembuatan film tersebut. Studi pustaka juga dapat memberikan panduan yang berguna bagi tim desain produksi sebagai informasi mengenai tempat dan waktu di mana film berlangsung dapat membantu mereka membuat set yang akurat dan mendetail, serta memilih kostum dan properti yang sesuai dengan era atau konteks cerita yang mereka buat. Data visual. Jadi istilah data visual dalam konteks pembuatan film bukanlah istilah yang umum digunakan. Jadi istilah yang lebih sesuai dari data visual adalah elemen visual atau visual dalam film. Dalam pembuatan film, kita berbicara tentang elemen visual atau aspek visual karena kita merujuk pada semua elemen visual seperti gambar, warna, komposisi, pencahayaan, dan elemen-elemen visual lainnya yang digunakan dalam film untuk menciptakan pengalaman visual yang kuat dan mengkomunikasikan cerita kepada penonton supaya penonton itu lebih
cepat memahami apa sih alur cerita film tersebut yang ditayangkan, seperti itu. Jadi di dalam sesi diskusi kemarin saya mengajukan satu buah pertanyaan yang diajukan karena saya emang belum memahami tentang pembuatan skenario tersebut. Jadi soalnya itu ada dalam penulisan skenario, di setiap scene penulisannya itu harus sedetail apa sih gitu tuh. Terus kayak contohnya ekspresi wajah atau latar tempatnya itu harus ada apa enggak. Terus dijawab oleh teman-teman kelompok 5 itu. Jadi di setiap penulisan skenario itu harus detail banget, terutama ekspresi wajah. Jadi misalnya kalau misalnya lagi sedih, jadi di skenario penulisannya itu harus ditulis wajah sedih, seperti itu. Terus latar tempatnya juga harus dijelaskan, misalnya pada pagi hari, di sekolah, atau di rumah, seperti itu. Jadi harus detail penulisannya, seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.